balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal aksi, lagi-lagi ya, aksi intoleransi. Kemarin di Parepare, sekarang di Bekasi. Padahal Bekasi itu Bang, kalau menurut Setara Institut itu kota toleran kedua ya. Lumayan, bukan lumayan. Udah toleran banget. Dan itu udah bertahun-tahun sih, dia nomor 2, nomor 3. Bekasi itu dianggap sebagai kota yang toleran. Satu ini ya, apa? Singkawang. Aku mau ngomong Manado. Jadi tanggal 22 kemarin, hari Minggu, ada ibu-ibu yang kabarnya dia adalah seorang ASN. Dia membubarkan ibadah orang-orang di dekat rumahnya. Jadi orang ini ibadah di rumah. Ibadah di rumah, orang Kristen ya? Iya. Kristen lagi ibadah di rumah terus dibubarin sama dia. Katanya Kebaktian Minggu kan? Kebaktian Minggu. Katanya ini tempatnya gak ada izinnya, gak ada izin buat beribadah gitu. Tapi mungkin orangnya yang kayak tetap beribadah, terus kayak dia marah gitu ibunya. Orang gila aja pergi loh kalau dibilang gak ada izin gitu. Dia marah lah ibarat gitu. Ya, kalau misalkan kita lihat peristiwa ini tuh memang gimana ya? Kayak Nggak, tapi akhirnya gimana? Dia diusir tapi tetap melakukan beribadatan. tetap peribadatan. Kabarnya udah, jadi beliau ini karena udah rame, bahkan saking ramenya mungkin itu tuh didoxing sama netizen kehidupan ibu ini. Karena sorry ya, saya juga lihat kan itu pada hari itu juga ya, pada hari Minggu itu kan video itu memang menampilkan si ibu-ibu itu dengan seperti marahnya tuh udah sampai tahap dimana dia berteriak-teriak, ngamuk-ngamuk, kayak lepas kendali gitu. Lepas kendali, jadi kayak mana izin gitu ya, nggak ada izin. Maksudnya kan ya udah kasih, nggak usah sampai segitunya gitu. Nah sampai akhirnya kehidupan ibu ini didoxing lah, udah yang bener-bener sampai doxingnya. Harta kekayaan ibu ini hampir 8 miliar, bla 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 gitu. Terus padahal dia adalah kepala Kepala Disbud Pariwisata Kota Bekasi. ASN lah. Ya kita nggak tahu lah penghasilannya berapa, cuman hartanya banyak banget. Dan netizen tuh kayak sangat menyayangkan Bang, kok ASN nggak Pancasilais sekali. Padahal infonya ketua RT dan RW di sana tuh udah menandatangani kalau mereka nggak apa-apa mau ibadah di sini gitu. Dan udah ngasih izin lah ya. Terus jadi ada salah satu jemaah tuh sempat izin ke suaminya si ibu ini, suaminya juga ngizinin, nggak apa-apa ibadah gitu. Ya mungkin di daerah sana orang-orangnya jauh dari gereja atau kayak gimana, makanya ibadahnya di rumah. Mungkin gerejanya juga belum banyak, jadi udah di rumah dulu gitu. Iya itu alasan kenapa tidak kan kita harus tahu ya bahwa di Indonesia ini sering sekali terjadi pelarangan, penolakan pembangunan rumah ibadah. Jadi salah satu kemungkinan adalah bahwa mereka memang nggak punya rumah ibadah karena rumah ibadahnya yaitu gereja itu dilarang dibangun. Salah satu kemungkinan. Kan biar gimana pun, Cindy kan orang Kristen ya. Kan biar gimana pun, kalau Anda adalah seorang pemeluk Kristen yang taat, Anda tuh merasa perlu untuk melakukan kebaktian at least setiap minggu. Ya. Kalau boleh milih, mendingan di rumah atau di gereja? Kalau boleh milih. Kalau boleh milih di gereja. Di gereja kan? Ya, jadi kalau mereka sampai beribadah di rumah, pasti ada alasan tertentu. Kadang kan gini Bang, kalau misalnya namanya orang orang Kristen ataupun Katolik ya, itu beribadah, ya kita juga gimana ya, namanya sebagai umat beriman, gimana caranya tetap mau ibadah ke rumah Tuhannya langsung gitu loh. Tapi kan kadang ada satu kondisi di mana mungkin secara finansial, secara kesehatan benar-benar gak memungkinkan untuk datang ke tempat ibadah, tapi kita pengen ibadah, ya udah di rumah aja deh, nggak apa-apa gitu toh. Maksudnya kita juga dan boleh kan? Boleh. Dan sesimpel berpikir, yang penting muji Tuhan di rumah toh. Kita tuh juga nggak sampai hati berpikir masa sih ada yang ngelarang, nggak mungkin lah gitu. Itu apa persyaratannya dalam sebuah kebaktian yang hari Minggu itu harus ada apa aja sih? Ada persyaratan tertentu nggak? Misalnya kalau di dalam orang Islam nih ya, sholat Jumat itu kan harus ada muazin yang menyuarakan azan kan, harus ada imamnya, harus ada penceramahnya yang memberikan wejangannya. Nah kalau di gereja harus apa aja agar dia bisa melakukan kebaktian? Sebenarnya kalau
kayak mungkin nggak tahu ya aku kalau di Bekasi ibadah keluarga atau apa gitu. Cuman kalau di keluarga aku tradisinya kalau misalnya kita ngadain ibadah akhir tahun atau ibadah apa gitu. Enggak yang hari Minggu, yang kebaktian. Ibadah kebaktiannya ya, itu tuh sebenarnya nggak perlu pendeta sih, yang penting. Nggak perlu ada pendeta. Gak perlu, yang penting misalnya ada yang nanti dipilih nih Bang, yang mimpin pujian siapa, yang bacain ayat siapa, yang nyampain semacam khotbah atau mungkin ceramah itu siapa, yang doa penutup atau apa segala macam itu siapa, kayak gitu-gitu. Jadi ya bukan pendeta tapi orang yang bisa, bukan dipercaya ya, orang yang mampu buat nyampain khotbah. Bahkan tidak perlu ada pendeta. Iya, kalau yang aku tahu ya, mungkin penonton bisa koreksi. Nggak, karena itu artinya memang sangat dimungkinkan kan. Kebaktian itu dilakukan di rumah saja. Tentu saja sebagai seorang pemeluk agama yang taat akan jauh lebih khusyuk kali ya kalau pakai bahasa Islamnya tuh. Lebih hikmat lah. Kalau itu di gereja ada organnya, ada nyanyi-nyanyi. Kayak lebih vibes-nya berasa emang vibes-nya kayak lagi ibadah gitu. Karena itu memang ada pertanyaan besar nih kalau dalam pandangan saya ya, kenapa mereka beribadah di rumah? Dan saya duga karena mereka nggak punya gereja. Iya persis sih. Mungkin ya, karena entah lagi dalam masa pembangunan atau mungkin memang belum dibangun atau lagi dilarang. ngurus izin atau bahkan belum ngurus izin karena dilarang gitu kan, nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Bahkan kan umat Kristen juga ada yang sampai karena nggak ada gereja, apa sih ibadah di mall. Ada yang ibadah di mall. Itu tuh aku pernah tuh Bang kayak. Tapi mungkin alasannya bukan karena dilarang atau apa, aku nggak ngerti. Cuma aku kayak beberapa kali ibadah di mall, ibadah di ruko. Iya itu tuh aku pernah gitu. Jadi kayak nggak ngerti sih kenapa. Karena bagi umat Kristen itu kan koreksi saya kalau saya salah ya, itu adalah kewajiban kan. Kewajiban, makanya harus dilakukan. Iya. Jadi dimanapun kalau perlu ruko kan, kalau perlu mall. Kalau bisa gereja, tapi kalau perlu juga di rumah. Jadi ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh umat Kristen di Bekasi ini, ya, yang mereka lakukan bukan karena mereka ingin menggampangin praktek ibadah mereka pasti kan? Iya enggak. Dan jangan lupa kalau dari apa yang saya baca di detik.com. Mereka yang menangani atau yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah tersebut bilang bahwa yang datang ke rumah itu nggak banyak. Iya. Dia bilang ya mungkin dia bicara tentang hari itu ya, cuman 8 orang. Oke. Iya. Ya kalau datang semua juga 20-an katanya. Maksud saya adalah kan ada pertanyaan besar nih, si ibu ini nih, namanya siapa? Mas Riwati. Oh ya, kita belum nge-spill namanya ya? Bu Hajah. Insinyur. Oke. Ibu, saya nggak tahu duluan mana si Hajah atau Insinyur dulu. Insinyur Ibu Hajah. Insinyur Hajah ya. Ibu Insinyur Hajah, Mas Riwati ini, dia itu terganggu kenapa sih? Padahal dikit juga orangnya. Cuma dikit orang. Cuma dikit. Tapi yang aku lihat dari maksudnya aku juga bukan nganalisis ya, ngelihat beberapa kasus nggak cuma ini kan, yang kayak misalnya ketua RT bubarin yang di mana? Di Pamulang. Terus ada juga yang di Lampung. Kayak sebagian besar orang-orang itu merasa terganggu karena kita kalau ibadah, kalau nyanyi itu dianggap kenceng gitu loh Bang. Padahal tidak ya. Padahal enggak, maksudnya ya biasa aja gitu. Saya mau bilang kenceng tuh seberapa kenceng sih? Ya kan misalnya nyanyi nih pujian. Misalnya nyanyi pujian terus kayak mungkin bagi mereka kayaknya kenceng banget, terus dianggap dalam pikiran mereka mengkristenisasi. Saya mau tanya gini. Kalau pengajian kenceng nggak? Baru mau ngomong. Baru mau bilang ada yang sampai pakai speaker gitu kan Bang. Iya. Kan lumayan kenceng juga ya gitu. Ya kenceng, dan terus terang kadang-kadang juga nggak bagus kan. Iya, kadang mengganggu. Iya. Orang kalau mengaji itu kan seperti kemarin yang kamu dengar, ada temen nih, dia adalah seorang kori datang ke kantor, terus dia sempat mengaji di ruang depan kan. Iya. Nah ini si Cindy ini bilang bahwa indah sekali ya. Bagus banget, penonton nggak bohong, kayak aku tuh pas dengerin adem banget. Nah kalau yang kayak gitu mungkin pakai speaker juga orang nggak kayak gitu. Ibaratnya mau pasang speaker gede nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh gitu kan. Karena yang biasa yang didengar di musola tuh yang kayak
Maksudnya Nggak gitu lah. Masa ngaji. enggak bang, maksudnya bocil-bocil itu loh bang. Oh iya. Pada main Belum speaker. bocil-bocil. Belum bocil-bocil. Nah kembali ke sekarang ke si keluarga siapa itu. Saya nggak tahu nama orang-orang Kristennya siapa. Cuman taruhlah mereka bernyanyi, ya. Pertama, ya orang-orang Kristen kan kalau nyanyi itu juga bukan yang fals yang segala macam ya. Ya nyanyi aja. Ya kenapa itu sampai harus diributkan? Misalnya saya nih, tetangga dia, ya. Terus saya mendengar itu teman-teman Kristen nyanyi, ya udahlah dengerin aja dulu hari Minggu ini lah ya. Kan nggak sampai dan nggak setiap hari dan nggak berjam-jam gitu nggak sih? nggak berjam-jam. Kamu emang kenapa sih? even kita di Muslim kayak sholat gitu, ngaji di rumah kan juga nggak masalah, pengajian itu kan nggak ada masalah juga. Pengajian gitu. Saya mau bilang ya, pengajian tuh kadang-kadang memang dengan sengaja dikeraskan suaranya. Kalau dianggap itu akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Memang ada anjuran semacam itu. Kita justru kalau kayak saya ngaji itu pasti pelan-pelan soalnya jelek. Tapi kalau Egra mungkin pintar, Egra kan bisa ngaji kan? Bisa. Ya. Suaranya harus keras nggak? Enggak sih bang, capek. Nah, tapi kembali ke tadi. Jadi keberatan mereka tuh kenapa Ibu Masriwati itu, dan ingat dia sendirian loh marah-marahnya. Kayak sampai suaminya nenangin gitu nggak sih, sampai ditarik-tarik? Sampai aduh. Ya kan tadi kamu cerita sendiri kan? Iya. Sebetulnya sudah dimintai izin ke. Jadi jangan salah ya. Ada banyak cerita yang mengatakan, kata sebagian orang yang membela Bu Masri ini, termasuk ICMI Bekasi, ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Bekasi, bilang bahwa mereka nggak punya izin. Pertama sebetulnya kan nggak perlu izin ya. Iya. Izin tuh kalau bikin gereja perlu izin. Iya betul. Kalau kita lagi kumpul-kumpul kita ngaji yuk gitu kan di rumah. Nggak perlu. Ya masa kita harus minta izin ke RT ya. Tapi ini pun dia lakukan. Saya mau bilang bahwa mereka melakukannya kok. Mereka minta izin ke RT, ke RW, dan RT dan RW-nya baik hati kan. Artinya terbuka sudah lah. ditandatangani. Intinya tuh sama yang perangkat setempat itu udah diizinin gitu loh. Jadi kayak udah silahkan deh, kasarannya kalian istilahnya mau ibadah kayak mau gimana, yang penting udah dapat izin nih. Walaupun sebenarnya nggak perlu karena kan di rumah, ya kan. Iya. Tapi taruhlah untuk menjaga hubungan keharmonisan, baik, oke, good. Jadi sudah, makanya mungkin suaminya Bu Masri ini ya udahlah. Ya udahlah gitu. Tapi Bu Masri itu kenapa dia begitu marah mendengar orang menyanyikan lagu-lagu rohani kan? Karena nggak tahu sih, mungkin takutnya orang dengar terus enak nih lagu apa nih. Aku nggak tahu ya, mungkin nggak sampai situ, cuma terus kadang kayak misalnya ada beberapa tren beberapa waktu lalu di TikTok yang orang Muslim nyanyiin lagu Tuhan Yesus tidak berubah gitu kan. Terus ada juga lagu Kristen lain yang dinyanyiin, dan mungkin untuk orang-orang yang mungkin entah konservatif atau apa itu dianggap sebagai kristenisasi or something gitu. Gini nih ya, saya ini orang komunikasi, saya dosen ilmu komunikasi. Menyebarkan ajaran kepada orang lain atau begini, hanya sekedar karena kamu mendengar ada orang bernyanyi, itu nggak akan mungkin membuat kamu pindah agama. Tapi memang ada orang yang berpikiran kayak gitu kan bang? Ada. Nah, saya mau bilang sama orang-orang itu, ya, karena kalau itu benar, seharusnya kan kita sering sekali mengaji nih di televisi ada mengaji, ada azan ya, di rumah-rumah orang mengaji. Mestinya banyak orang-orang Kristen pindah agama dong. Karena mendengar keindahan pengajian tersebut. Memang nggak begitu ya. Orang tuh tidak, setelah dia mendengar sesuatu yang lagu yang indah, kan ada banyak lagu Kristen yang indah kan ya, dari yang Jingle Bell yang lucu sampai ke, tahu kan lagu Jingle Bell ya. Kan kita juga sering nyanyi ini tuh sambil Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way gitu. Sama yang Merry Christmas itu loh. We wish you Merry Christmas. Itu kan masih indah. Atau White Christmas, tahu lagu White Christmas? Itu kan juga sangat indah. Tapi kan nggak kemudian karena saya menyukai lagu itu, orang akan pindah agama. Itu it doesn't make sense. Jadi kenapa dia harus marah? Kalau cuman keberatan tuh bisa kan bilang, dipelanin dong suaranya. Gitu. Ya bisa, maksudnya ditegur-tegurnya pun caranya baik-baik gitu. Kalau ini kan enggak, izin
izin, teriak-teriak kan. Sampai nunjuk-nunjuk ngasih orang gila aja bubar gitu. Ibunya aja yang bubar gimana? Ya. Dan kenapa dia menyamakan dengan orang gila ya? Iya makanya maksudnya Emang kenapa gitu? Jatuhnya orang Kristen samain sama orang gila gitu. Iya. Nah, tenang ya, sabar ya. Ya jadi tapi untung kita senang ya bahwa kemudian terjadilah responsnya dari netizen banyak yang ngecam juga, terus juga ada dan saking ngecamnya di doxing. Iya di doxing ya, emang netizen tuh gila banget bang. Kalau udah mengecam tuh di doxing sampai akar-akar tuh pribadi si ibu ini tahu gitu. Jadi mungkin mending pribadi harta kekayaan semua mobil motor. HKP-nya dibuka ya. Dibuka merek-mereknya dia punya Fortuner. Itu pas ngelihat videonya juga emang lagi terparkir mobil apa tuh mewah tuh. Iya, berapa 8,7 tadi? 8,7. Ya, makanya itu aja membuka orang tuh mempertanyakan dia tuh paling apa sih ya namanya kepala apa? Kadisbud Pariwisata Bekasi kan. Itu emang gajinya berapa sih gitu kan? Kok bisa sampai punya 8,7? Ya mungkin juga karena warisan, mungkin juga karena jual tanah dan macam-macam. Tapi ya doxing itu satu. Saya sih nggak suka sama doxing, tapi kita mau mengatakan bahwa gara-gara itu netizen langsung turun tangan kan, dan dimaki-maki kan dia. Terus apa yang Batak itu? Iya, jadi ada apa Persatuan Batak Bersatu ya? Pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu. PBB dia mengecam tuh mereka nuntut bang ini nih ASN ini tidak sesuai dengan Pancasila, ya udah dipecat aja gitu. Jadi ada 3 tuntutan mereka tuh minta masyarakat Bekasi yang ya Kristen itu tolong dong Pak Pemkot Bekasi wali kotanya jaminin si warga Kristen di sana biar bisa ibadah. Kedua juga menindak tegas para ASN yang ngelakuin intoleransi dan yang ketiga yang paling wow itu udah pecat aja si Bu Masliwati gitu. Biar nggak ada ASN lagi yang sewenang-wenang. Karena nggak tahu ya mungkin takutnya kalau kan itu akhirnya damai kan bang minta maaf di konferensi pers itu gitu sama disaksiin ada wali kotanya juga dan ya banyak netizen yang aduh sayang banget masih cuma minta maaf doang gitu. Sedangkan kayak dia udah sampai yang nunjuk-nunjuk sampai. Tapi kita harus fair ya bahwa ketika dia melakukan menunjuk-nunjuk dan memaki-maki itu, dia tidak bertindak sebagai seorang pejabat kan. Iya betul. Jadi saya mau bilang ya saya sih kesian lah kalau orang sampai harus dipecat gitu ya hanya karena kelakuannya yang agak lain itu ya. Ya tapi memang dia harus memperoleh apa sih kayak mungkin nggak dipecat ya ya nggak tahu lah apa ya mungkin ya pemerintah harusnya punya cara yang surat peringatan lain surat peringatan apa yang jelas dia sudah dipermalukan dia harus minta maaf di depan publik ya namanya juga udah buruk gitu ya udah guys udah doxing juga apa udah di doxing juga tapi yang terpenting adalah yang justru yang pertama pemerintah itu harus secara tegas paling penting itu harus ada jaminan dong bagi setiap umat beragama untuk bisa menjalankan haknya untuk beribadah. Ya, ini bayangin, ini cuma seminggu sekali di rumah yang datang katanya ya paling 20-an ya. Itu juga yang paling banyak. Ya. Dan nggak berjam-jam, nggak sampai dari pagi sampai malam enggak. Iya berjam-jam sih kali dari jam. Dari jam berapa biasanya? Tapi biasanya kalau kita ibadah tuh setengah hari. Enggak nyampe kayak lah. 2-3 jam. 2-3 jam. Ya udah yang tetangga mestinya kan justru berempati. Iya. Udahlah gitu. Ya bukan udahlah, jadi gitu. Ya toleransi artinya bahkan kalau perlu ada yang bisa dibantu gitu kan. Kayak saling bahu membahu menolong. Lebih gitu. bagus lagi lebih tuh. Solid ada yang bisa dibantu. Ada yang bisa dibantu ini ya udah kita juga ikut senang karena saudara-saudara kita orang Kristen kalau mereka beribadah mestinya kan menjadi lebih baik dong orang-orangnya. Jangan malah dimusuhin dong. Malah kristenisasi kan gitu. Nah, tapi kembali kita di pemerintah harus menjamin itu. Iya, betul. Karena itu memang salah satu kewajiban pemerintah. Karena kan ada dikonfirm sama wali kotanya Pak Gani ya kalau nggak salah itu. Dia pejabat tapi. Iya, beliau bilang ya nanti kita usahakan untuk maksudnya menjamin hak beribadahnya umat Kristen di Bekasi walaupun memang prosesnya nggak gampang beliau bilang gitu. Mungkin dalam apa membantu dalam hal ya
mengusahakan izin IMB-nya untuk bangun gereja. untuk bangun Iya, gerejanya makanya mungkin ya, semoga itu sih yang terrealisasi ya. ya. Semoga. Ya. Tapi yang penting juga pendidikan buat masyarakat bahwa kalau sampai orang menggunakan rumah untuk beribadah, itu nggak ada masalah loh. That's okay. Jangan sampai ada kesan lu harus beribadahnya di gereja dan gerejanya harus dibangun dulu. Jadi nggak beribadah dong. Kalau misalnya pembangunan setahun nggak ibadah dong. Mending setahun, kan ada banyak gereja yang tidak dapat dibangunnya selama bertahun-tahun. Masa tahun-tahun nggak ibadah? Kan jadi nggak logis lah. Iya. Jadi nggak apa-apa kalau orang mau kayak tadi mau sholat taraweh di rumah, mau mengaji di rumah, ya mungkin memberikan pemberitahuan kepada tetangga-tetangga. Besok kita mau ngaji ya, kita besok mau ada atau sunatan kan, kita masal dan seterusnya. Ini juga begini, ya besok kita mau kebaktian, mungkin kita akan bernyanyi-nyanyi. Ya selama mereka nggak nyanyi-nyanyi sampai teriak-teriak kan nggak gitu kan? Iyalah nggak mau. Kan bukan yang dangdutan, bukan. Nggak pakai speaker kok. Nggak pakai speaker kita nggak pakai speaker ya? Jarang biasanya kalau ibadah di rumah. Bukan. Gitu. Ini bukan kondangan, bukan. Ini ibadah. Kepada umat Kristen. Kita nyanyikan pujian. Ini kan kayak kalau di rumahmu ini, kalau di rumahku nggak jauh dari ya terdengar lah speakernya. Itu kan kalau sholat subuh tuh jam 4:30 ya sekarang. Ngebanguninnya jam 4. Gimana Bang? Kepada umat Islam. Waduh. Dalam waktu setengah jam lagi kita akan tiba pada sholat subuh. Ya udah rame dari jam 4 pagi ya. Nah ini kan enggak ya, kalau orang-orang Kristen enggak sampai begitu. Kalau di dekat rumahku speaker masjidnya ini Bang, kalau misalkan arah-arah mau subuh tuh udah ada yang ngaji, tapi ngajinya enak. Jadi kayak udah tahu ini mau subuh. Iya juga ya. Tapi selama aku dengar di sana enak aja sih Bang ngajinya. Kalau yang bocil-bocil tuh yang yang di jalan mana lah itu. Jalan Jalan Assalamualaikum. Aduh. Ya tapi ya jelas. Kalau kamu kan juga deket masjid ya? Iya masjid. Kamu nggak terganggu kalau pagi-pagi subuh? Enggak sih. Iya. Ya karena mungkin nggak terlalu kenceng banget yang sampai itu kayak orang yang seperti Cindy Bang, di rumahnya dekat masjid, dengar azan kan nggak langsung tiba-tiba login Islam. Kayak Egra denger Cindy ngomong Tuhan Yesus tidak berubah, terus tiba-tiba Sin gue mau login, kan enggak. Enggak ya. Itu kan tergantung keimanan masing-masing. Gitu. Mudah-mudahan betul-betul Bu Masrinya minta maaf, dan buat masyarakat tolong ya kita saling menghargai, menghormati. Kalau perlu tadi ya saling bantu dalam melakukan kebaikan. Dan semoga nggak ada lagi ya terutama ASN atau siapapun pihak-pihak yang udah deh jangan ngelakuin aksi intoleran, jangan bubarin ibadah lagi, jangan protes-protes lagi. Kayak udah gitu, kita hidup tuh saling berdampingan aja, hidup harmonis aja gitu loh. Siap. Karena kalau misalkan kita ngelihat intoleransi tuh kayak apalagi nih gitu. Dan ini nggak ini juga untuk terutama untuk siapa ya, kita saling bersaudara lah umat Kristen dan semua umat beragama di Indonesia. Amin. Kita saudara. Makasih. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalkan penonton ada saran, kita mau bahas apa, boleh komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.